Satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita jalan-jalan. Jalannya ke Kecamatan Majenang tercinta. Mari kita ikuti dan ramaikan pengajian bersama Gus Miftah. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita ikuti tausiah bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta, dan berkenan mengakhiri dengan doa bersama. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Bupati beserta istri, Wakil Bupati beserta istri, jajaran Forkompinda beserta istri. Kenapa kalau saya sebut suami selalu saya ikut sertakan istri? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau dikatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesal. Segenap panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga Cilacap, wong desa anadron malah pura-pura nggak lihat supaya gambarnya eksotis melampu logo kayak segenap warga masyarakat Kabupaten Cilacap yang berbahagia, beli kecap di Kota Baru. Hai wong Cilacap, I love you. Saya bersyukur malam hari ini dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir dan silaturahmi bersama Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap atas undangan Bapak Bupati. Baru 25 hari Pak Bupati saya pulang haji. Maka malam hari ini saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua orang Cilacap segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangkeme nyorong rampung wis segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Saya meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian, baik yang buruk maupun yang baik, kecuali atas izin Allah. Saya ingat betul ketika ada undangan masuk dari Kabupaten Cilacap. Sistem penjadwalan saya itu kan zonasi, Pak Bupati. Artinya apa? Sekali jalan, kalau ke barat semua, kalau ke timur semua, kalau ke Medan, Sumatera semua. Kenapa? Karena saking banyaknya jadwal permintaan masuk. Sebelum pandemi, permintaan yang masuk ke pondok untuk saya hadir di sebuah acara satu hari minimal ada 500 WA. Sekarang sudah mulai normal kembali, lebih dari 300 WA. Persoalannya adalah dalam satu bulan saya hanya bisa mendatangi acara maksimal 120 lokasi. Itu pun satu hari 4-5 kali. Pertanyaannya adalah, kalau setiap hari saya pergi dari rumah, lah kelone kapan? Saking banyaknya yang masuk, kita bingung Pak Bupati bagaimana cara menjadwal. Tapi kemudian saya meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Termasuk kemudian saya ditakdirkan untuk bisa hadir malam hari ini. Karena saya punya keyakinan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa silaturahmi dengan warga Cilacap. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang pengen dimudahkan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kayak wong desa malah dada-dada goblok. Ini macam beradiam banget. Itu janda gue. Maka silaturahmi malam hari ini, silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti apa? Nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Barang siapa yang bersilaturahmi, satu, semua yang hadir saya doakan dipanjangkan umurnya, amin. Nomor dua, dimudahkan rezekinya, amin. Yang jomblo digampangkan jodohnya, amin. Santai mas, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kamu jomblo, kamu naksir aku ya. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Apa ganteng banget? Nah lah. Kalau sama Bupati kan ganteng aku. Nah, berbicara mengenai silaturahmi, kita mengenal silaturahmi kita dengan Allah dalam bentuk sholat. Silaturahmi kita dengan Rasulullah dalam bentuk sholawat. Dan silaturahmi sesama anak bangsa Indonesia adalah silaturahmi Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mendudukkan perkara silaturahmi ini dengan baik dan benar. Jangan sampai kemudian Anda mempunyai paham yang salah atau salah paham terhadap silaturahmi kebangsaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara berguru kepada guru yang baik dan benar. Hari ini saya mendapatkan satu video, bahkan mungkin dua, yang agak menggelitik. Seseorang yang mengatakan di dalam surat An-Nas ada ayat yang bunyinya sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ayatnya katanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa dia? Dukun yang lagi viral, Samsudin. Orang stroke, disetrum keris, bisa nyetrum. Katanya kerisnya sakti, ternyata beli di Shopee.
Mohon maaf Pak Bupati, saya kan mencatat kiai itu modelnya ada 5. Berapa Bu? 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot, aku malu. Oh hilang. Semoga ketinggalan. Ya ini gimana ya? Pengajian amplop pas-pasan kehilangan cincin. Kiai sekarang itu modelnya ada 5 Pak Bupati. Yang pertama Kiai Tutur, yang kedua Kiai Catur, yang ketiga Kiai Sembur, yang keempat Kiai Nganggur, yang kelima Kiai Ngawur. Yang pertama Kiai Tutur, sukanya memberikan nasihat, ngajar, mulang, mau itu hasanah, tausiah, pengajian. Ini yang banyak. Contohnya siapa? Gus Miftah. Tapi saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau pengen mahal harus jadi yang sedikit. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai jarang goblok. Oh, Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai jarang, malah kiai lonte. Angel. Pergeting aku. Maka mohon maaf, Kiai Tutur nasihat. Yang kedua Kiai Catur. Lah ini Pak Bupati, ini biasanya kiai yang muncul menjelang politik. Diundang partai abang, serbane apa? Diundang partai kuning, serbane kuning. Diundang partai hijau, serbane hijau. Nanti malaikatnya mau mendasik. Ini menungsa model apa? Yang ketiga, kiai apa? Kiai Sembur. Ini kiai yang mohon maaf suka nyuwuk, suka mendoakan, suka mengobati. Tapi ini masih sah, boleh. Banser umpamanya pengen kebal, datang ke Kiai Sembur. Yang lucu dulu ada banser pengen kebal, datang ke tempat saya. Saya bilang, banser, saya itu Kiai Tutur. Saya itu orang-orang yang rasional. Saya berbicara Islam menggunakan logika. Maka banyak orang masuk Islam melalui saya. Kalau kamu pengen kebal, datang ke saya, kamu salah. Saya tanya, biasanya kalau kamu kebal dikasih apa? Biasanya kalau saya pengen kebal, gue disuruh nguntal gotri. Saya bilang, kalau nguntal gotri bisa buat kamu jadi kebal, mbok sekarang diuntal sapelek ya. Maka kalau Anda datang ke saya salah. Tapi kalau Anda berbicara soal Islam yang rasional, Islam yang ramah, Islam yang menyenangkan, Islam yang happy, Islam yang enjoy, ketemu Gus Miftah. Maka saya banyak mengislamkan orang. Saya dari cerita sama Pak Bupati, sampai hari ini sudah 200 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Rata-rata mereka datang ke tempat saya, kenapa Bapak Ibu? Karena mereka menganggap Islam saya itu asik. Saya datang tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Pak itu dari Canberra. Jauh-jauh datang dari Canberra, naik pesawat datang ke Jogja. Sebelum saya lanjutkan, info, kopi ini adem info. Terus adem mana laler dari. Panitia, kopi panas bro. Masa adem? Coba untuk kamu nih, ada lalernya lagi. Join Gus. Panitia, kopi. Sing panas. Ini panitianya lucu, ini ganteng tutupnya pink. Ini tua-tua jumpa ping. Orang pantas temen ya. Lemu-lemu ping. Ini Pak Bupati, cara membahagiakan warga itu gampang. Ngundang Gus Miftah ngaji diajak seneng. Insya Allah ditagih pajak lancar Pak Bupati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang ini datang ke pondok.
namanya Antonio Scodori, orang Australia. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Kenapa Anda datang ke Jogja jauh-jauh pengen jadi orang Islam mencari saya? Pertama saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Dia bilang dari medsos, dari YouTube. Makanya kenapa Pak Kiai Said Akil memberikan saya julukan wali YouTube. Ini sekarang malah ada lagi Pak Bupati. Saya kemarin dikasih julukan dari King Andy Metro TV apa wali bokong truk. Kenapa? Karena saya selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih bokongnya bergambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezeki. Saya jadi teringat Pak Bupati, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini, uhibbu sholihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Tujuan Imam Syafi'i mencintai orang soleh apa kata dia? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Singkat cerita, Miftah ini tidak soleh, enggak. Julukan saya pun ngeri, presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya rai-rai kayak kiai pendosa semua. Tapi kalau ibu-ibu di sini saya lihat, wow, wajahnya glowing. Lihat wajahnya, wow. Lihat kakinya, weh. Allahumma kopi panas teka al-fatihah. Singkat cerita Pak Bupati, saya ada fans dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin masih 5 jam perjalanan. Anaknya hamil 5 bulan atau 7 bulan saya lupa. Tiap mau tidur nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang Kalimantan. Kalau yang lindur ibu-ibu hamil di Cilacap, kan ini khawatir sih dari ngatangi inyo. Ini orang Kalimantan. Nah, anaknya bilang, Pak, mbok datang ke Jogja, minta video ucapan supaya bayi saya selamat, saya minta air putih dari Gus Miftah. Karena yang minta anaknya sedang hamil, bapaknya cari uang saku. Terkumpullah uang 500.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang sampai Jogja dia bingung naik apa. Begitu di pelabuhan, lihat truk, bokongnya ada gambar Gus Miftah. Waktu itu saya tanya, quote-nya adalah, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Itu quote yang paling viral dari saya. Selain jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kemudian soal jomblo ada yang paling viral. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Singkat cerita Pak Bupati, dia datang ke sopirnya, Pak, ini truknya jenengan? Iya. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke Magelang. Setelah selesai ngantar sayur ke Kalimantan. Ditanya, kok Bapak kebingungan kenapa? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Apa yang disampaikan oleh sopirnya? Pak, kalau Bapak berkenan silakan bareng saya. Kebetulan saya sendiri. Saya mau pulang ke Magelang lewat pondoknya Gus Miftah. Coba Anda bayangkan, hanya gara-gara bokong truk mampu memberikan pertolongan orang dari Kalimantan ke Jogja. Padahal siapa? Hanya gambarnya Gus Miftah. Coba kalau Anda mencintai orang soleh, mencintai alim, mencintai ulama, apalagi mencintai Nabi, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Amin. Makanya malam hari ini Anda hadir diniati untuk mencintai orang soleh. Mungkin orang solehnya bukan saya yang lain, tapi minimal saya lebih ganteng. Maka mohon maaf,
Kita mencintai orang baik ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi orang baik. Maka harus berguru kepada guru yang baik. Maka guru tutur. Yang kedua tadi guru catur. Ini mainan politik. Yang ketiga guru sembur. Boleh. Persoalannya hari ini adalah banyak dukun justru dianggap kiai. Dukun tahu-tahu dipanggil Gus. Saya tadi jengkel juga Pak Bupati. Saya di tag akun Instagram. Si Samsudin bilang apa? Perempuan yang kena penyakit kanker biasanya suka marah sama suaminya. Istri saya itu nggak pernah marah sama saya. Tiap hari bosok sama saya. Pekerjaannya cuma sholawat. Tahun 2019 istri saya divonis kanker sama dokter. Lah kata si Samsudin, perempuan yang kena kanker katanya suka marah sama suami. Kan cangkem bosok dia. Bojone yang ora tau nesu. Istri saya itu Pak Bupati nggak pernah keluar rumah. Pak Col kene Mario Boro dhewe hilang Pak Bupati. Karena istri saya nggak pernah kemana-mana. Istri saya itu pekerjaannya cuma baca sholawat. Kalau maghrib begini saya cek, beliau saya WA, Beb. Ada masalah? Istri saya jawab, iya sayang. Tapi sayang ternyata syaitanir rajim. Sama ini kalau kopinya nggak datang panitianya syaitanir rajim. Woi, info kopi. Saya sangat set mas Ini bisa lemu teman ya. Bisa lemu. Saya sering bilang ada penelitian di rumah sakit Pak Bupati. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Katanya gitu teman ya. Seharusnya dibuka isinya mau kayak pentil. Ini salah besar, ini ngawur. Jangan menganggap dukun sebagai kiai. Akhirnya ngaji salah. Maka nanti akan saya sampaikan fasadun kabirun. Ada kerusakan yang besar yang disebabkan karena orang pintar yang keblinger dan orang bodoh yang ngawur. Maka sebelumnya yuk biar kalian kita selawatan dulu yuk. Kerja. Tapi jangan mangan. Dia ngomong mangan tetap kurus. Kamu itu orang NO kayak kamu itu kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan nih, anugerah atau azab. Azab. Selawatan yuk. Minta lagu apa? Baru apa lama? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Satu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawat, ratau dikir sirai ngomat. Semarang kali ini budak sing disayang matane. Ya jomblo ternyata di sini. Kasian amat kalian ya. Tuku bawang kleru mrico wis kebacot sayang mong dianggap nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing. Ibu itu beda, Pak Bupati, Ibu Bupati itu beda. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, sikile belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkai. Bisa lagunya itu bisa. Cuma aja ambil musiknya saja. Sini kita buat sendiri, oke? Yuk kita berselawat yuk. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sambil minta sama Allah. Mudah-mudahan dengan selawat ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Tadi cek istri saya jam 7 malam, Bunda kamu udah sholat berapa kali? Alhamdulillah bah, baru 15.000. Jadi sehari istri saya itu biasanya Pak Bupati sholat minimal 20.000. Maka mungkin saya itu bisa kuat dengan semua keadaan, termasuk ketika saya digodani sama telembuk. Itu mungkin karena istri saya rajin sholawat Pak Bupati.
Lah bojone inyong tak keloni bae selawatan ya. Ayo Bun kelon salam. Enak Bun. Ya selawatan ya. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Mana suka yang berdiri? Oke. Kopi. Info. Kalau mau ini. Wow, sama matang kafe tadi. Selamatan ya. Dia ngono ngaji arep begitu Pak Iswan Jorge. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sederek kita sedaya jalan setrian lan tuwa, mumpung urip padha ilinga, golek sangu lunga, golek sangu lunga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan. Timbalane kang maha kuwasa, ora gelem mesti dipaksa. Ora gelem mesti dipaksa. Salatullah akan semuanya diangkat untuk Nabi ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sandangan diganti putih, yen wis budal ora kena mulih. Tumpahane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa, roda papat. Yuk semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Coba ingat-ingat. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Iki. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Anak bojo ayo sing bener. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Yasin habibillah. Antarsari. Selamat Anaknya mau mendoakan, mengikuti. anaknya tak doakan dulu. Bocah cilik dimulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Ayo sregep nderek semuanya diangkat. Salatullah salam
Mano alap-alap neng tengah sawah, Bupati Cilacap piantune gagah. Ono gajah mangan kuaci, najan gagah bojone siji. Najan gagah bojone siji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kabupaten Cilacap Ramuan Gus Miftah, kiai ning ganteng lan ugi gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Ora salah, sing penting disayang jamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nasihati sing nom-nom, dirungokne kayak sing nom-nom, codot-codot wae mboten. Ipet-ipet gorengan kopi. Kopi ini durung teko. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Milola seneng ayun dan dirapi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kayaknya kalau Pak Bupati itu sambutannya di belakang ya, si Pak Bupati sekarang sambutan. Saya tak ngerti. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Waktu dan tempat dipersilakan. MC ini cangkemnya nganggur ya. Saya tadi kan bilang kenapa Pak Bupati nyanyi Husnul Khotimah sholawat. Saya bilang yang namanya syukuran itu bukan ketika terpilih menjadi pejabat. Untuk apa setelah dilantik jadi pejabat syukuran, tahu-tahu ditangkap KPK. Yang benar itu adalah setelah selesai menjabat paripurna, tidak ada masalah, membahagiakan rakyat, itu namanya husnul khotimah dari jabatan, betul? Setelah itu baru syukuran. Lah saya tanya, Pak Bupati punya usaha apa? Saya punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Jadi saya punya gambaran. Jadi kalau besok Pak Bupati sudah pensiun, karena usahanya banyak masih kuat nanggap saya, kan begitu. Enggak bahaya. Tapi tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah besok syukuran kesini lagi, tapi hadroh nggak usah diajak. Tapi insya Allah saya besok masuk surga bersama anak-anak hadroh. Tapi ya itu neng surga aku kalau bidadari kamu hadroan kok. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Pak Bupati ada ayat yang masyhur, ayat yang viral. Bunyinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu kita pahami adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Salah. Yang benar apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ibu Bupati jadi anggota DPR, jadi anggota DPR yang terbaik. Di sana mungkin ada Kajari, jadilah jaksa yang baik. Di sana ada hakim, jadilah hakim yang baik. Jadi polisi, jadi polisi yang baik. Bupati, bupati yang baik. Kiai, kiai yang baik. Itu namanya fastabiqul khairat.
Maka walinya Allah itu bisa berangkat dengan basic yang berbeda-beda. Jadi bupati, bisa jadi walinya Allah. Selama apa? Selama amanah. Selama kebijakan dan keputusannya menguntungkan rakyat. Selama dia bertanggung jawab dengan jabatannya. DPR, jadi DPR terbaik. Saya kemarin pulang ngaji sama teman-teman DPR di Jakarta. Gara-gara Kiai Ma'ruf wakil presiden bilang, besok penghuni surga paling banyak dari Indonesia. Kenapa? Berdasarkan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Penduduk di dunia yang mayoritas warganya muslim adalah Indonesia. Maka kata Kiai Ma'ruf, penghuni surga paling banyak adalah orang Indonesia. Teman saya anggota DPR tanya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga? Masuk surga, saya bilang. Begitu masuk surga, ternyata ada juga anggota DPR yang korupsi. Nah, Kiai Cilacap tanya sama malaikat, malaikat, itu ada DPR yang korupsi, kenapa kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Cilacap, Anda yang sabar. DPR koruptor itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Hati-hati yang korupsi, hati-hati. Masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, menjadi yang terbaik. Kalau kemudian sudah banyak orang baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan cuma satu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong. Makanya kemudian ada istilah sinergi, kolaborasi. Untuk apa? Untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Kiai kolaborasi dengan bupati, karena sejarah membuktikan Pak Bupati, pemimpin besar selalu dikawal oleh kiai. Raden Patah Demak, kenapa bisa menjadi raja yang berhasil? Sultan yang top, karena dikawal Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajar. Joko Tingkir jadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kenapa Joko Tingkir bisa jadi raja? Karena manut dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Khalifah Harun ar-Rasyid, raja top. Kenapa dia berhasil menjadi raja? Karena dikawal oleh kiai namanya Abu Nawas. Artinya apa? Ini sinergi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Makanya kenapa harus ada kiai? Kiai itu tugasnya apa? Mu'alim, mudarris, mu'adib, murabbi. Fungsinya untuk apa? Disebutkan dalam kitab taklim, al ilmu bila syaikhun fasyaihu syaitan, ilmu tanpa guru setan. Salah milih guru nembahne setan. Makanya dulu saya menolak kalau orang belajar hanya mendengarkan radio tanpa tahu siapa yang berbicara. Karena bagi saya, mohon maaf, radio kuwi ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora wujude jenenge entut. Makanya dulu ada lagu, Bu. Son sembore semiki masyo taudan jero ati ana swarane ra ana wujude entut jenenge. Jadi kalau kita berguru hanya dengan suara nggak jelas orangnya, berarti gurune kalau guru nentot mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Seharusnya itu kalau Gus Miftah pengajian di belakang ada hadro, ada band, jadi nyanyinya enak. Kenapa ini nggak ada bandnya? Karena anggarannya pas-pasan. Woi, ketua panitia, besok dikasih band gini ya. Kan kalau hadro nggak bisa nyanyi dangdut karo linyong. Apalagi rupa-rupakin ruang pelopan ya. Nah, masalah nih, nanti di amplopi diterima ya, nggak di amplopi ketua panitia di WA. Iya karena ini. Masanya temen lainnya kayak pada infak. Yang dibutuhkan hari ini adalah sinergi, kolaborasi, kerjasama tim. Makanya bangsa ini bisa besar kenapa? Karena founding fathers yang berbeda agama, yang berbeda suku, tetapi mereka mampu bersatu untuk menjadikan bangsa ini merdeka. Maka saya bilang,
Wali Songo itu terkenal alim Pak Bupati, masyhur, hebat. Tetapi setiap punya proyek mereka kerjakan bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka mengajarkan afdholul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan bersama-sama dan jamaah. Contoh, bangun masjid Demak. Anda pernah ke masjid Demak? Belum. Pernah ada duit? Siapa sih ngomong? Kacamata ireng dia. Oh, matanya kayak tukang las. Padahal matanya. Itu cuma gosok temen. Kamu tak kasih uang ke Demak. Kamu ziarah ke Demak. Ya, tak kasih uang. Sampai tak kasih uang gak ke Demak, awas. Boleh macam ya. Oh, kamu minta uang juga. Ceweknya minta uang sebagai mas kawin. Iya. Emangnya aku cowok apaan? Apa? Oh, pengen buka kacamata? No, saya tidak akan buka kacamata. Kalau saya buka kacamata, janda pingsan tahu. Mereka penasaran Pak Bupati dengan mata saya. Jangan dong. Saya udah berdiri, minta kacamata dibuka. Nanti minta lagi, celananya buka. Emangnya aku cowok apaan? Saya duduk dilihat wajahnya, saya berdiri dilihat sarungnya. Kan jadi gak enak. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini bagaimana para orang-orang terdahulu mengajarkan kita semangat persatuan. Ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Coba Anda lihat. Masjid Demak itu sebenarnya proyeknya siapa? Itu merupakan kerja dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo membuat masjid itu sendiri? Ternyata tidak. Beliau melibatkan semua wali. Pertanyaannya, kenapa? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo pengen semua daerah yang ada di Indonesia memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap Masjid Demak. Maka Sunan Gunung Jati datang dari Cirebon, bawa kayu. Terima Sunan kasih Ampel Mas datang Wahyu dari sudah Surabaya, hadir bawa di kayu. temanku channel Semangat yang dibawa Posisi apa? Cilacap, Persatuan. Majedang. Itu juga yang dicontoh oleh Presiden Jokowi ketika membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan. Apa perintah Presiden? Semua gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Semangat yang dibawa apa? Menghargai kearifan lokal, supaya orang Indonesia dari manapun daerahnya, apapun sukunya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Gobloknya orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Presidennya percaya klenik, percaya dukun. Dia bilang apa? Kan Kalimantan tempat buangan setan, jin, demit, iblis. Akhirnya apa? Tangkap polisi, cakep bosok. Kalau Gus Miftah beda, ditanya, Gus, apa pendapatnya tentang ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, bagus, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Semangat Terima kasih Mas Pacar ngikut ngaji Gus Miftah Majedang. Maka saya bilang Pak Bupati, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok. Buktinya apa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi apa? Nganggo sempak ning jabang. Yang paling goblok siapa? Kita. Kenapa? Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Pengen. Untuk menjadikan bangsa Indonesia itu besar, Bapak Ibu, itu dibutuhkan semangat kebersamaan, persatuan. Maka dikatakan al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Coba kita lihat, kenapa Indonesia menjadi negara yang persentase keberhasilan menangani COVID termasuk terbaik di dunia? Karena ada sinergi dari pemerintah, Polri, TNI, masyarakat.
masyarakatnya sadar, pemerintahnya berusaha ikhtiar untuk segera menormalkan kembali bangsa Indonesia dari COVID. Dan Anda tahu, Indonesia lebih hebat kemudian penanganan COVID dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena adanya semangat persatuan. Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat sadar. Muncul COVID, pemerintah kasih BLT. Tapi lucunya di Cilacap, begitu ada BLT untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu Presiden, Pak Presiden, besok mau bikin BLT lagi untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Cilacap ngaku-ngaku gila? Tapi COVID di Indonesia keren ya. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya, sudah tidak mematikan. Coba muncul varian Alpha, langka masker. Muncul varian Delta, langka oksigen. Begitu muncul varian Omikron, langka minyak goreng. Hanya di Indonesia COVID muntal minyak goreng. Tapi alhamdulillah saya terima kasih sama Bapak Ibu, karena kesadaran kita mau divaksin. Alhamdulillah Pak Bupati, kita semuanya hari ini bisa pengajian normal, walaupun tetap kita harus berhati-hati. Saya selalu bilang, kematian itu urusannya Allah, tapi ikhtiar itu urusannya manusia. Banyak orang yang kemudian gak pakai masker sama sekali sehat, tapi mohon maaf kembali kepada takdir. Kematian urusan Allah, tapi ikhtiar adalah urusan manusia. Yang lucu tanggane inyo, awal-awal COVID, wedi banget kalian COVID, pakai masker double 5. Kalau beli apa-apa dari luar dicuci, Pak. Beli apa-apa dicuci, beli obat dicuci. Yang saya bingung, beli dawet dicuci, keprimen ya. 3 bulan setelah COVID, saya ditelepon, mati. Apakah karena COVID? Tidak. Dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Nah, kebersamaan ini yang kemudian ingin saya sampaikan malam hari ini. Kenapa bangsa yang besar Indonesia dengan perbedaan suku, perbedaan agama, ras dan golongan, tetapi bisa menjadi bangsa yang besar dan akur? Ternyata ada sebabnya Bapak Ibu. Maka saya akan sampaikan ini supaya bangsa Indonesia ke depan insya Allah menjadi bangsa yang lebih besar. Amin. Bangsa yang lebih maju. Amin. Saya dibilang begini Pak Bupati, Gus Miftah kan ngomong begitu karena Jokowi banget pendukungnya Jokowi. Enggak. Saya punya prinsip wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya menjadi umat yang moderat. Artinya apa? Presiden, pemerintah benar kita dukung, salah kita kritisi dengan cara yang baik. Artinya apa? Posisi saya di tengah-tengah. Supaya apa? Pemerintah ini menjadi balance. Pak Bupati benar, kita dukung. Salah, keliru jalan, kita luruskan dengan cara yang baik. Persoalannya di Indonesia adalah orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun tidak akan kelihatan buruknya. Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun tidak kelihatan baiknya. Kita harus menjadi umat yang wasatiyah dong. Saya dekat dengan teman-teman TNI. Saya Jumat kemarin khotbah di Mabes AD bersama Pak Kasat. Tapi saya bilang, kalau ada TNI yang keliru, boleh dong saya mengingatkan. Saya dekat dengan teman-teman polisi, Pak Kapolri teman saya. Tapi kalau salah, ya kita ingatkan, kita kritisi. Termasuk kejadian hari ini. Polisi harus terbuka. Supaya apa? Saya mikir, anggota polisi saja masih bisa ditekan, diancam-ancam, dibunuh, apalagi rakyat. Makanya polisi harus terbuka. Tapi Anda yang tidak tahu, gak usah komentar, cangkemmu meneng baik. Malah langsung ngomong, polisi nembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing mumet ndase polisi. Kamu yang gak tahu persoalannya, diam saja. Tapi saya mencatat ya Pak Bupati, semua kasus di dunia itu rata-rata berangkatnya dari perempuan. Makanya perempuan itu menakutkan, tapi saya cinta. Masa aku cinta laki-laki? Coba, Adam itu terusir dari surga gara-gara siapa? Allah.
Makanya kenapa ada hadis bunyinya asyadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa setiap ada nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bikin nafsu dan emosi itu adalah hawa. Kok ketinggian? Perempuan. Makanya Pak Bupati, saya punya prinsip. Tolong diingat-ingat. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul? Suami nggak tepat. Dia melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebagai generasi muda kita menjaga kemerdekaan ini atas warisan para pejuang? Ayo, selawatan yuk. Bawa HP apa enggak? Bawa HP apa enggak? Coba HP-nya semuanya dihidupkan. Saya ajak untuk selawat NKRI dan selawat malam Jumat. HP-nya semuanya dinaikkan. Ini mesti HP-nya cross gitu. Flashnya redup. Selawatan dulu yuk. Enaknya ngundang Gus Miftah ya Pak Bupati, yang ngaji ngambil konser ya. Ini kok murah ya Allah. Semuanya diangkat. Tolong lampunya dimatikan dulu panitia. Kalau nggak mati ketua panitia itu dimatikan. Ayo, semuanya HP diangkat. Mohon panitia HP diangkat. HP lampu di atas dimatikan supaya lebih sadu untuk Cilacap. Supaya ini di akhir masa jabatan Pak Bupati punya kenangan dengan kita semuanya. Amin. Kita doakan Pak Bupati selamat. Amin. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Bupati hidup sendiri. Panitia izin lampu dimatikan dulu dong. Siapa ketua panitianya arahnya? Yang ini loh, yang arah ke sana, yang arah ke sana, yang arah ke jamaah. Apa perlu digebuk dulu pakai tongkat saya? Ya, semuanya sampai diangkat. Semuanya diangkat. Digoyang ke arah kanan Bapak Ibu dulu ya, ke arah kanan dulu. Semuanya diangkat. Woi, lampu pateni cuk. Semuanya diangkat, tolong digerakkan ke arah kanan Bapak Ibu dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala
sholli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngopi dulu. Barengan tuh. Sudah selesai pengajiannya? Sampai esok. Ngelang. Sampai jam berapa? Sampai esok. Oke, pengajian sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Nah, lampunya hidupkan lagi. Mau gerembet-gerembet gini peteng-peteng ya. Apa katanya no? Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Nah, khusus untuk kamu tak nyanyikan Lost Doll. Lost Doll dan lanjut lemu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ra rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Mate selama jualan HP baru kok cross background. Kalau ngaji dengan Gus Miftah ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Lagi beda ini. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Kelon maning. Santai baik. Makanya Banser anak-anak muda, segera menikah. Nanti tak kasih tips bagaimana mengisi kemerdekaan. Kamu nikah, ingat menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Nah, iya. Ini negara butuh hati ya. Jalan barokah, jalan baik. Kamu jadi ingin. Mendak sih. Kamu jalan barokah, jalan baik. Saya ini mau temen ya. Tapi ini sebenarnya nggak benar. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Tapi ya jangan insecure hanya gara-gara gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Santai bu, kamu yang hitam santai saja. Cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cantik itu dari 3 hal, dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Makanya cantik itu relatif, filter itu alternatif. Tapi saya Pak Bupati tersinggung kalau ada orang posting ngedit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Bukan lanang rumahnya gue. Cowok itu paling, cewek itu paling benci dengan cowok. 1 otak kosong, 2 omong kosong, 3 dompet kosong. Ini dua bojo ayu tere. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Saya ditanya Pak Bupati sama istrinya dari Corbuzier, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat?
suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai bapak-bapak, masih sore ibu-ibu kita muliakan, nanti malam kita bantai. Alon-alon Gus. Itu ada adik santri, Mas Allah santri cantiknya. Santri mana itu deh, pakai jilbab putih? Santri mana? Ya, saya doakan para santri besok dapat suami kiai, amin. Rambutnya gondrong, pakai kacamata, belangon, pakai tongkat ya. Adik-adik saya ingatkan, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlak akan menemanimu sampai jannah. Ya. Kalau ada cowok suka sama kamu, bilang sama cowokmu, Mas kalau kamu mencintaiku, jangan taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkan aku dengan kobil itu. Mono, tahu bulan digoreng dadakan, cuwil kerjane 500-an. Masa anakmu gede rasanya enak modal gratisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Coba kita lihat. Kun aliman, jadilah orang alim. Makanya Pak Bupati tadi bilang apa? Kudu pinter. Kalau kamu tidak bisa alim, kamu muta'aliman, jadilah orang yang berusaha alim. Belajar, sekolah, mondok. Kalau tidak bisa alim, tidak bisa muta'alim, kamu mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan orang alim. Makanya dibuat pengajian. Makanya kalau pengen Cilacap baik, sering-sering undang Gus Miftah. Tapi yang mahal. Yang esok mana manding? Kenapa? Gratis. Gratis. Ya. Saya kasih fakta. Saya tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi pengajian di JCC, Jakarta Convention Center, acara HUT Emas HIPMI. Sama Pas Pampres, saya dikasih waktu 8 menit berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. 8 menit saya pulang, dikasih amplop 150 juta. Ning majenang. Ya. Tapi nggak masalah, karena saya datang atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangat yang bisa dirasakan. Pengalaman matane. Kan gosok temen ya. Emang ini gaweane ngompol apa ya? Kenapa gue pampers? Kunaliman, jadilah orang alim. Pasti ini nomor urut pertama. Jadi apa? Bangsa Indonesia hari ini butuh orang pinter yang tidak hanya otaknya tapi juga hatinya, akhlaknya, betul? Pejabat yang korupsi itu orang goblok apa orang pinter? Pinter, tapi nggak punya akhlak, hatine bosok. Maka saya selalu bilang, hewan yang makan tanduran yang sawah arane bajing. Tapi kok ada pejabat nguntal uangnya rakyat namanya? Kenapa ngomong bajingan lihat aku? Makanya saya bangga dengan Bupati Cilacap. Sudah 15 tahun rakyat yang masih cinta, berarti dengan tiang saya Pak Bupati. Aku rasa mau tambah saya mau bawon. Apa? Salim, kamu kan cowok. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya mau bilang sama adik-adik ya, bahwa kesempatan kita sebagai anak manusia untuk menjadi orang besar itu sama. Tadi Pak Bupati bilang, mungkin saya banyak kekurangan. Ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Bukan disusuin ya, jujur ya. Gak mungkin manusia itu terlahir tidak mempunyai kelebihan sama sekali. Kenapa kemudian ada profesi yang berbeda? Ada DPR, ada bupati, ada jaksa, ada polisi, ada tentara, ada kiai, ada banser, dan lain sebagainya. Karena Allah memberikan kelebihan yang berbeda-beda. Saya kalau disuruh jadi bupati kayak beliau, mungkin nggak bisa. Oh, bisanya presiden? Kan presiden para pendosa.
Gagah. Kan dosane nyong. Tapi sebaliknya, Pak Bupati mungkin disuruh tausiah, nggak akan semenarik saya. Apalagi memang ganteng saya. Nah, yang perlu kita lakukan satu, memaksimalkan potensi masing-masing. Dan kamu jangan pernah meragukan masa depanmu. Nah, ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Seperti sekumpulan tempe. Maka kemudian apa? Tekuni yang kamu bisa dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kak, saya kemarin ditanya sama siapa? Lesti Kejora atau siapa, saya lupa. Gus, kenapa ya kok rumah tangga rumit? Iya, Dok, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Makanya jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Jangan sampai kamu menyesal. Karena penyesalan pasti tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kamu medasmu tak baik? Saya pengen apa? Kita isi kemerdekaan ini dengan kemampuan kita masing-masing untuk saling mengisi. Tapi ingat, syaratnya tetap dengan apa? Dengan ideologi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya untuk menjadi orang alim itu butuh guru. Pesan saya satu, Pak Bupati. Saya dulu punya kebijakan, minta kebijakannya Pak Gubernur. Kalau di Jawa Tengah ada ASN, pegawai negeri, aparatur negara yang mempunyai paham tidak mencintai NKRI, mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mau hormat merah putih, mohon maaf, ini orang-orang yang sudah terpapar paham radikalis dan intoleran. Pak Bupati, kalau di Cilacap ada orang seperti itu, pecat Pak Bupati. Betul? Misalnya begini, Gus Miftah kok cinta banget dengan Indonesia, kenapa? Sampai saya punya belangkon tuh merah putih Garuda, Pak. Saya itu luar biasa, belangkon saya itu semuanya terjual mahal, Pak. Saya jual belangkon 2 kali. Yang pertama di Jawa Timur, gerakan santri asuh anak santri Jawa Timur. Saya jual belangkon laku 200 juta, Pak Bupati. Kemarin Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar. Belangkon saya terjual 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkonnya. Kamu bayangin apa sih? Kan saya bilang kalau perutnya besar burungnya kecil. Kalau perutnya kecil berarti burungnya kurang aja. Kalau nggak dibuka uang matanya. Info. Gede info. Kemarin sowan Kiai Huda Jazuli, pengasuh Pondok Peloso, abahnya Gus Kausan. Bilang begini beliau, Mbak, tak pikir-pikir ini bener ya. Kudu niki Kiai Eno ono si kentir kaya awak. Jangan semuanya Kiai itu khusus. Saya bilang sama Pak Bupati, mohon maaf, penampilan saya beda dengan Kiai-Kiai lain. Soalnya apa? Saya bilang tadi sama Ibu Bupati, kelemahan kiai kita itu kan satu toh, selalu berebut ikan di kolam yang sama, tidak berani lompat keluar kolam. Makanya dulu nggak ada kiai yang laku di infotainment, ngurusi anak-anak artis. Alhamdulillah, orang-orang seperti saya bisa diterima. Makanya kemudian penampilan saya agak bergaya. Jangan samakan dengan Mbak Mudin, Mbak Kaume Majenang. Ya mesti beda ya. Mbak Mudin sering ngelindeng, Mbak Menyang. Ya lumrah baik ngurusi desa-desa lah, ini kan ngurusi artis. Jamaah ini ngatakan kan dari Corbuzier, Aura Kasih, Wika Salim, Vicky Su, yang terakhir idolanya Pak Bupati. Lu cinta Luna. Kayaknya ini temen ngerangkul inyong, muncul busine. Harapan saya apa Pak Bupati? Supaya kemudian anak-anak santri di Cilacap
satu saat punya gambaran bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Kayak kemarin saya di Kediri, anak kecil usia 7 tahun. Cita-citamu pengen jadi apa? Jadi kiai kayak siapa? Kayak Gus Miftah. Kenapa? Keren. Sehingga kemudian apa? Anda punya bayangan bahwa santri itu bisa menjadi apapun, dok, termasuk kiainya keren. Itu. Jangan semuanya jadi Mbah Modin. Walaupun Mbah Modin itu penting. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa? Kayib. Apa? Kayib. Kayak teman enggak? Kayib. Kayim itu penting. Coba orang sekelas Kayim itu nyuwun sewu, termasuk orang yang paling penting, most important person di sebuah desa. Coba dari kematian sampai kehidupan, wong lahirnya sampai mati seluruh siapa? Kayim. Tapi selama ini kita sia-sia sama Kayim. Kenapa? Karena dianggap nggak keren. Padahal mereka keren loh. Coba kalau punya mantu polisi, sewenenge ram, mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Tentara. Begitu punya mantu kaya, mantumu siapa? Kayim. Padahal kayim penting. Bupati mati sing bungkus siapa? Kayim. Kapolres mati sing bungkus siapa? Kayim. Gandeng mati sing bungkus siapa? Kayim. Kajari mati yang bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewe. Karena selama ini dianggap gak keren Pak Bupati, maka anak-anak gak mau jadi kaya. Maka muncul orang-orang kayak saya. Sehingga apa? Besok santri-santri, Masya Allah, santai dong. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa jadi presiden. Siapa? Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden. Kiai Makro. Santri bisa jadi Kapolri. Badrodin Haiti. Itu santri kawan saya. Ayo. Santri bisa jadi jenderal. Saya punya banyak kawan jenderal, kayak Pak Agus Makassar dulu juga pernah nyantri. Santri bisa jadi bupati. Iya. Betul. Santri bisa jadi kiai viral. Siapa? Samsudin Matane. Santri Samsudin dia. Saya ingatkan ya dalam kitab taklim, fasadun kabirun, akan ada kerusakan disebabkan karena dua hal. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang alim tapi keblinger, atau jahilun mutanasikun, atau orang goblok tapi berkedok agama. Jadi nggak tahu agama, ngomong agama, mendesain agama untuk jualan. Saya lebih menghargai pesulap daripada dukun. Kalau sulap itu jelas entertain, contohnya Pak Tanah, prak jadi apa? Mohon maaf Pak Polisi, ada Pak Polisi di sini, ada Pak Kapolres. Oh, bukan Polsek. Halo Sek. Bukan Polsek. Kalau pesulap itu tidak melanggar pasal apapun, karena dia hanya entertain, hanya menghibur. Tapi kalau dukun berkedok agama, mohon maaf, itu berpotensi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apalagi kalau pencabulan kayak Rainer Rika. Saya kebetulan lumayan saya paham soal pasal-pasal. Kebetulan kawan saya Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya ngerti. Makanya kalau panitia majenang pengajian karo inyong rada sangoni KUHP 378 penipuan. Disangoni Gus, tapi cuma sedikit. Pasalnya beda, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Tahu cuma sedikit Pak Bupati nggak nambahin. Kenapa asal turut serta mate? Saya kemarin ditanya, Gus, itu kalau sekarang marak investasi bodong ya, itu di mana asalnya? Investasi bodong itu terjadi ketika lebaran di Majenang. Anak-anaknya nerima angpau, nerima uang saku dari tetangga-tetangganya, ibunya bilang, nah uangnya ibu simpan ya. Nah, hati-hati. Inilah pertama kali anak mengalami penipuan investasi bodong. Siapa yang sangat ini? Iya, sudah ngaji kayak gitu. Penggelapan. Dia pusing. Keprimen. Ngomong ingat ya Pak Bupati nyuwun sewu.
Saya yakin di Cilacap bulan Muharram itu banyak santunan anak yatim. Yang saya harapkan satu, tolong jaga marwah kehormatan anak yatim. Caranya bagaimana Pak Bupati? Nyuwun sewu, saya itu paling nggak setuju kalau santunan anak yatim, anak dinaikkan ke panggung. Santunannya nggak berseberapa, tapi anak dipermalukan di depan panggung. Ini yang saya lakukan Pak Bupati, biasanya kalau saya nyantunin mereka, saya datangi ke rumahnya. Untuk apa dinaikkan panggung? Panitia boleh rai bahaya. Mendingan disowani. Apa kemudian yang ingin saya sampaikan? Satu, kalau anak itu punya mental kere Pak Bupati, setiap bulan Muharram dia berharap dipanggil ke panggung. Artinya apa? Menumbuhkan mindset mental kere. Tapi kalau anak itu cerdas, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Makanya, ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Aku dengan orang yang ngopeni anak yatim berdekatan seperti dua jari ini di surga. Ini siapa? Orang yang mampu menjaga kemuliaan anak yatim. Jangan dipermalukan. Kalau mau nyantuni datangnya rumahnya. Kalau mau nyantuni datang sekolah bayari SPP-nya. Betul. Nyantuni itu saya tahu dilus-lus nggak sih wong 10 nyuh. Betul nggak? Saya itu alhamdulillah Pak, saya nyantuni orang banyak, tapi saya nggak mau bikin pondok pesantren Pak. Pondok pesantren khusus anak yatim. Santri saya di pondok itu gratis Pak Bupati, termasuk ada anak-anak beberapa dari Cilacap. Dan saya senang ngurusi mereka. Santri itu kalau makan, Bu, subhanallah, gunung Merapi pindah ke pindah. Saya ditanya sama orang, Gus, bikin panti asuhan? Enggak, saya malu kadang-kadang bikin panti asuhan. Kenapa? Anak yatim dikumpulkan di panti asuhan jadi bahan pengasuh untuk bikin proposal. Nah, ini jaluk sumbangan. Begitu duitnya ngumpul orang di mobilnya anak yatim malah gitu ke mobilnya pengasuh. Bajingan. Mobilnya diturisi pantai asuhan Aldermisi. Yuk kita jaga kemuliaan anak yatim. Saya hormat kepada mereka yang mau ngopeni anak yatim. Tapi wallah, wala taqrabu malal yatim. Janganlah sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim. Neraka itu. Haram. Kayak ini enggak haram. Saya ini melu-melu kacamata itu malah kayak tukang pijat. Maka apa? Berusaha untuk menjadi alim. Karena apa? Potensi kita besar. Kita selama ini dijajah oleh paham-paham dari luar. Dalam rangka apa? Mereka pengen menguasai bangsa ini Bapak Ibu. Saya bilang kemarin Pak Bupati, kenapa orang-orang luar pengen menguasai Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer? Karena mereka mikir, kalau Indonesia dibuat perang seperti Rusia dan Ukraina, mereka mikir, kenapa? Dulu masa perjuangan, Belanda yang punya alutsista yang komplit kalah dengan para pejuang yang menggunakan bambu runcing. Sekarang, saya kemarin hari Jumat di Mabes AD, saya tanya sama Pak Wakasa, kebetulan beliau teman saya Pak Agus. Pak, bagaimana alutsista bangsa Indonesia? Hari ini kita terbaik Gus, kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Sehingga apa? Orang yang punya kepentingan nyerang agresi militer Indonesia nggak akan berani. Mereka mau nembak Indonesia, perang di Indonesia mahal biayanya. Nanti tank masuk kena parkir. Neng WC bayar 2.000. Mikir. Baru mau tidur pedagang asongan kacang godok, kacang goreng, kacang godok. Pusing tentara-tentara sana. Maka bagaimana cara menghancurkan bangsa Indonesia? Dengan memecah belah anak bangsa. Dengan cara apa? Menawarkan ideologi baru, menawarkan paham baru, memaksakan pahamnya yang paling benar. Sifatnya seperti apa? Menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan semua orang lain. Yang berbeda dianggap salah. Bila perlu dianggap kafir, neraka. Contoh, Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2001 di Jakarta Utara. Begitu keluar gereja, langsung orang teriak-teriak, Miftah kafir!
Apa jawaban salah? Apa salah? Sahadat maning. Repot amat. Alasannya apa? Katanya saya masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Coba, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Cilacap banyak yang kafir karena masuk Prambanan dan Borobudur. Mau kafir, ayo, terus bayar kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang akeh, turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang kental. Makanya apa? Jangan sampai itu terjadi di Cilacap. Bangsa ini memang bangsa yang besar karena perbedaan. Beda agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beda suku, jelas 1400 suku. Beda bangsa, iya, banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa para pendiri bangsa mampu membuat bangsa ini bersatu? Karena kita punya senjata, satu ideologi namanya Pancasila. Nah sekarang orang luar bilang mencintai negara itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Lucunya apa? Begitu Palestina diserang sama Israel, mereka membela mati-matian. Untuk mencintai Indonesia, kamu bertanya apa dalilnya. Tapi untuk membela Palestina, tidak pernah kamu tanyakan apa dalilnya. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia atau orang Palestina? Berarti Gus Miftah nggak mencintai Palestina. Saya cinta dengan Palestina. Tapi saya lebih mencintai Indonesia. Kenapa? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mati di Indonesia. Itulah alasan saya kenapa mencintai Indonesia. Ini kok murah. Yang lucu orang Cilacap Pak Bupati. NKRI harga mati. Begitu beli merah putih bendera nawar. NKRI harga mati kenyang. Wong ya tak. Ya melu yuk. Jilbabe ya abang. Sing jilbabe ireng insyaallah ya. Luwih nemen. Gampang kita terprovokasi dengan paham-paham baru. Saya bilang, kita bangsa yang berbeda, tapi Pancasila mengatakan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalau dia dari perbedaan, saya orang Jogja, orang Jawa, Anda orang Cilacap, bahasanya masih beda. Jogja agak halus, Cilacap bluduk. Tapi ini keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Tadi di Brebes saya bilang ada orang Cilacap main ke Bandung, masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran, orang Cilacap teriak, "Ah ini siapa dia?" Dijawab orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, urang itu Pak, persepsi orang Sunda sama ngapak beda. Kalau ngapak urang itu udang, kalau Sunda orang itu orang. Lah orang apa nggak terima? Ini siapa dia? Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang apa langsung teriak, "Inyong nggak percaya, masa taina urang gede segini?" Coba, dari segi bahasa saja kita berbeda. Makanya kenapa kemudian kalau kita kaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 26. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ingat Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Oke? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Mereka diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada suku Ngapak, suku Sunda, suku Jawa. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Yang namanya mengenal itu Mas, bukan hanya saja saya kenal Pak Bupati, tidak, tapi saya kenal Pak Bupati sebagai orang Cilacap, budaya Cilacap, kebiasaan orang Cilacap, itu namanya mengenal. Pak Bupati kenal Miftah, Miftah aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, santri ini mantap banyak mantan-preman, ada Lonte, ada PKS, PSK, PKS. Itu namanya mengenal. Pak Bupati tahu kebiasaan saya. Oh, Miftah biasanya pakai belangkon. Itu namanya litarofu. Oh, kebiasaan orang Jawa seperti itu, kebiasaan orang Ngapak seperti itu. Sehingga kemudian apa? Perilaku kita tidak menyinggung budaya orang lain. Jangan sampai kemudian apa?
Bahkan urusan agama di Indonesia sekarang dibawa-bawa. Orang Islam komentar agama Kristen komentar salib. Salib itu ada jin ibritnya. Orang Kristen marah. Orang Kristen komentar Quran. Orang Islam marah. Padahal apa? Meyakini agama yang kita peluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang. Makanya saya itu bersyukur. Saya punya pondok pesantren. Kampung saya 60% Katolik, Pak Bupati. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Astaga Juli. Saya lucu tanggane inyong mas. Tanggane inyong bojone mati, dikubur nih lor inyong. Hari kedua yang suaminya berangkat ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya istri kamu meninggal harus kasih tahlil. Kenapa bawa kipas angin? Pak Kiai, istri saya wasiat. Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kipasin supaya cepat kering. Delalah musim mudan. Beda bujuni inyong gelem di madu. Abah saya siap di madu. Syaratnya asalkan abah mau diracun matamu. Maka saya berharap anak bangsa hari ini mengisi kemerdekaan dengan apa? Kalau dulu para pejuang harus dengan mengangkat perang, kita hari ini tidak perlu nih. Cukup dengan mengangkat bolpen, cukup dengan nulis, cukup dengan belajar. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Tidak usah tepuk tangan, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya, kita semuanya bersinergi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mumpung ini bulan Agustus, kita bersyukur sama Allah. Saya ajak untuk menyanyikan lagu syukur bersama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Terus selawat, pengajian selesai. Sudah 1:30. Aku capek. Jangan pulang sebelum berdoa. Sebelum kita menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Pak Polisi, minta bendera merah putih Pak Polisi. Belakang Bapak Polisi. Ini saya bawanya Pak. Sofi, kamu rasa gak bumi kayak suaranya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku sangka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih kencang untuk Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia
sembahkan kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Merdeka, merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah yang Maha Kasih yang Maha Sayang. Terima kasih kami, sujud syukur kami kepadamu ya Allah atas anugerahmu, atas karuniamu, wabil khusus karunia kemerdekaan untuk bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang bersyukur ya Allah atas semua anugerah dan nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang akur, sehingga menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin bangsa ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, di malam yang baik, di acara yang baik, dan di saat kami ketemu dengan orang yang baik, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah, Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan hati kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan hajat, doa dan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana min bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk semua hajat kita.
Semoga Allah mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalih wa li qada'in al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Bupati matur nuwun, Cilacap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya tausiah yang ditutup dengan doa, maka selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh hadirin warga masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya warga masyarakat Kecamatan Majenang. Tetap berhati-hati, Sugeng